Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Saputra Salamuddin, NIM 17630.084. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil, ingin mempresentasikan rangkuman RPS dari pertama sampai 15. RPS pertama, konsep dasar manusia dan alam semesta. A. Pengertian manusia. Secara etimologi, kata manusia adalah mens, yang artinya sesuatu yang berpikir. Dalam bahasa Yunani berarti anthropos, yang berarti seseorang yang melihat ke atas, tapi kemudian berarti wajah seorang manusia. Secara filsafat, manusia merupakan bagian integral dari sistem filsafat yang secara spesifik menyoroti hakikat dan esensi manusia. 1. Proses penciptaan manusia. Dalam kitab Al-Matnun, Al-Saghir, dan Mirajus Salihin yang dikutip oleh Abidin Ibn Rushd Al-Ghazali menjelaskan pertemuan antara dua unsur pembentukan manusia sebagai proses kejadiannya, yaitu nafs dan nutfah. 2. Unsur-unsur pengetahuan manusia. Secara umum, pengetahuan manusia menurut Boyer bermula dari suatu kebangkitan kognisi yang diterima secara luas dan umum. Pengetahuan awal mengenai realitas kosmis. Pengetahuan ini mengalami perkembangan dalam beberapa tahap. B. Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah kebenaran atas diri manusia itu sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan nalar intelektual untuk berpikir, menganalisis, memperkirakan, menyimpulkan, serta membuat manusia mampu membedakan yang benar dan salah. C. Hakikat alam semesta. Pengertian alam semesta. Alam semesta dalam filsafat disebut dengan istilah kaum, yang berarti segala sesuatu yang diciptakan, yang mencangkup nama segala jenis makhluk, baik yang dapat dihitung maupun yang hanya dapat deskripsikan saja. Proses terciptanya alam semesta. Alam semesta menurut aliran Neoplatonis menggambarkan alam sebagai limpahan zatnya dan bahwa alam ini diciptakan Tuhan. Yang pertama keluar ialah akal yang menarik dua fungsi, yakni memikirkan Tuhan dan dirinya. Alam semesta sebagai satu kesatuan sistem. Dengan berbagai penggunaan kata, alam mengacu pada geologi dan kehidupan liar. Dalam sistem kosmos, manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang terpisahkan karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran. Maka alam semesta menjadi objek yang penting dalam kehidupan manusia. D. Hubungan manusia dan alam semesta dalam Islam. Hubungan manusia terhadap alam adalah sebagai pemanfaat dan bukan sebagai saingan. Hubungan manusia dan alam yang dibingkai dengan akidah, yakni konsep kemakhlukan yang sama-sama tunduk dan patuh kepada Al-Khaliq. Pandangan Islam tentang alam semesta. Maragustam berpendapat hakikat alam semesta dalam pandangan Islam yaitu 1. Seluruh alam adalah makhluk ciptaan Allah dan diciptakan dengan tujuan, yakni menghadap Allah. 2. Alam ini diciptakan dengan penuh keteraturan dan alam tunduk kepada sunatullah hukum keteraturan tersebut sesuai ukuran yang telah ditentukannya. 3. Kehidupan manusia tunduk kepada sunatullah kemasyarakatan yang telah diatur Allah bagi kehidupan manusia, sehingga atas dasar ini Allah mengutus Rasul, mengatur ajal dan mengubah keadaan mereka. 4. Seluruh alam semesta tunduk kepada Allah, baik pengaturan, perintah, dan kehendaknya. 5. Alam ini merupakan nikmat Allah bagi manusia. Salah satunya yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah bahwa ia menjadikan manusia mampu mempergunakan berbagai daya alam sekitarnya. Namun manusia dapat menundukkan alam dengan izin Sang Maha Pencipta
dan bahwa Allah telah menundukkan baginya. RPS kedua, konsep dan analisa filsafat dan etika. Lingkup bahasan. A. Pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat berarti cinta terhadap ilmu dan hikmah. Dalam hubungan ini, Al-Syabani berpendapat bahwa filsafat bukanlah hikmah, melainkan cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Menurut istilah terminologi, filsafat adalah cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkan falsafah Islam, memusatkan perhatian pada falsafah Islam dan menciptakan sikap positif terhadap falsafah Islam. B. Hubungan etika dengan ilmu filsafat. Hubungan etika dengan ilmu filsafat menurut Ibnu Sina seperti indera bersama, estimasi dan koleksasi yang menolong jiwa manusia untuk memperoleh konsep-konsep dan ide-ide dari alam sekelilingnya. Jika manusia telah mencapai kesempurnaan sebelum ia berpisah dengan badan, maka ia selamanya akan berada dalam kesenangan. C. Etika sebagai ciri khas filsafat. Etika sebagai cabang filsafat sebenarnya yang membedakan manusia daripada makhluk Tuhan lainnya dan menempatkannya bila telah menjadi tertib pada derajat di atas mereka. Etika menyelidiki dasar semua norma moral. Dalam etika biasanya dibedakan antara etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif dibagi menjadi dua, yaitu satu, sejarah moral yang meneliti cita-cita, aturan-aturan, dan norma moral yang pernah berlaku dalam kehidupan manusia dalam kurun waktu dan tempat tertentu. Dua, fenomenologi moral yang berupa ia menemukan arti dan makna moralitas dari beragam fenomena yang ada. Fenomenologi moral berkepentingan untuk menjelaskan fenomena moral yang terjadi di masyarakat. 2. Etika normatif. Etika normatif mengandung dua bagian besar, yaitu pertama, membahas tentang teori nilai, theory of value, dan teori keharusan, theory of obligation. Kedua, membahas tentang etika teologis dan etika deontologis. D. Hakikat etika filsafat. Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan, nilai, moral, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. RPS ketiga, etika keilmuan. A. Pengertian etika keilmuan. Etika secara umum dapat dibagi menjadi 1. Etika umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. 2. Etika khusus dibagi lagi menjadi dua bagian. 1. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. 2. Etika sosial, yang berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota manusia. B. Problem etika keilmuan. Sebelum menentukan sejauh mana peran moral dalam penggunaan ilmu atau teknologi, ada dua kelompok yang memandang hubungan antara ilmu dan moral. Kelompok pertama memandang bahwa ilmu itu harus bersifat netral, bebas dan nilai-nilai ontologi dan aksiologi. Kelompok kedua berpendapat bahwa kenetralan terhadap nilai hanya terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya, bahkan pemilihan objek penelitian, kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral. Teori-teori etika tersebut adalah 1. Konsekuensialisme, 2. Deontologi, 3. Etika hak, 4. Intuisionisme. C. Ilmu bebas nilai atau tidak bebas nilai. 1. Teori tentang nilai. Bagi ilmuwan yang menganut paham bebas nilai, kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan
akan lebih cepat terjadi karena ketiadaan hambatan dalam melakukan penelitian. 2. Ilmu antara bebas atau terikat nilai. Ilmu yang tidak bebas nilai atau terikat nilai, Fellborn, memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. D. Sikap ilmiah yang harus dimiliki ilmuwan. Sikap ilmiah yang perlu dimiliki para ilmuwan menurut Abbas Hamami M. 1996 sedikitnya ada 6, yaitu 1. Tidak ada rasa pamrih, disinterestedness. Artinya suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dengan menghilangkan pamrih atau kesenangan pribadi. 2. Bersikap selektif, yaitu suatu sikap yang tujuannya agar para ilmuwan mampu mengadakan pemilihan terhadap berbagai hal yang dihadapi. 3. Adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi main. 4. Adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan, belief, dan dengan merasa pasti, conviction, bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian. 5. Adanya suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmuwan harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan, sehingga selalu ada dorongan untuk riset dan riset sebagai aktivitas yang menonjol dalam hidupnya. 6. Seorang ilmuwan harus memiliki sikap etis akhlak yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu untuk kemajuan ilmu dan untuk kebahagiaan manusia, lebih khusus untuk pembangunan bangsa dan negara. RPS keempat, etika dalam profesi keteknikan. A. Etika. Menurut Dr. Randus Haji Burhanuddin Salam, etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. B. Kegunaan etika. Hidup masyarakat semakin pluralistik, menjemuk. Setiap saat kita bertemu dengan berbagai suku, daerah, agama yang berbeda-beda. Demikian juga dalam bidang moralitas. 2. Masa transformasi perubahan. Masyarakat yang tanpa tanding semua segi kehidupan akibat gelombang modernisasi. 3. Untuk membantu kita menghadapi ideologi-ideologi yang baru dengan kritis dan objektif dan membantu penilaian sendiri. C. Perlunya etika dan moral dalam bidang keteknikan. Etika dan moral diperlukan dalam bidang keteknikan, yaitu untuk perilaku anggotanya dalam menjalankan praktek profesinya bagi masyarakat dan lingkungannya. Standar-standar etika dan moral merupakan dasar untuk menjaga ketentuan dan kejujuran dari seorang kelakuan dan kejujuran dari seorang ahli profesi. D. Hal-hal yang perlu ditanamkan pada etika dalam bidang keteknikan. Hal-hal yang perlu ditanamkan pada etika dalam bidang keteknikan sebagai berikut. 1. Kedisiplinan. 2. Kejujuran. 3. Kemandirian. Dan keempat, keberanian mengambil resiko. RPS 5. Konsep dasar profesi dan profesionalisme. A. Pengertian profesi. Pengertian profesi dan profesional menurut The George, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. C. Kriteria pekerjaan menjadi sebuah profesi. Dalam rangka memahami lebih lanjut tentang profesi, perlu diketahui adanya 10 macam kriteria yang diungkapkan oleh Harton Buckingham dan Robert Patterson dalam studi tentang jabatan profesi mengungkap 10 kriteria. 1. Profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan menggunakan prinsip keilmuan yang dapat diterima masyarakat. 2. Profesi harus menurut suatu latihan profesional yang memadai dan membudaya. 3. Profesi menuntut suatu lembaga yang sistematis dan terspesialisasi
4. Profesi terus memberikan keterangan tentang keterampilan yang dibutuhkan di mana masyarakat umum tidak memilikinya. 5. Profesi harus sudah memerlukan pelatihan kebijaksanaan dan penampilan tugas. 6. Profesi harus mempunyai kesadaran ikatan kelompok sebagai kekuatan yang mampu mendorong dan membina anggotanya. 7. Profesi harus dijadikan batu loncatan mencari pekerjaan lain. 8. Profesi harus mengakui kewajiban dalam masyarakat dengan meminta anggotanya memenuhi kode etik yang diterima dan dibangunnya. Dari kriteria yang diterapkan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan pekerjaan profesi apabila memenuhi ciri-ciri. 1. Memenuhi spesialisasi dengan latar belakang teori yang luas dalam kurung pengetahuan dan keahlian. 2. Merupakan karir yang dibina secara organisatoris, keterkaitan dalam organisasi profesi, memiliki kode etik dan pengabdian masyarakat. 3. Diakui masyarakat sebagai suatu pekerjaan yang mempunyai status profesional, memperoleh dukungan masyarakat, perlindungan hukum, dan mempunyai persyaratan kerja dan jaminan hidup yang layak. RPS 6. Profesi dan profesionalisme guru. Lanjutan. A. Profesi dan profesionalisme guru. Menurut Galbraith, profesi guru adalah orang yang bekerja atas panggilan hati nurani. Dalam melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat hendaknya didasari atas dorongan atau panggilan hati nurani, sehingga guru akan merasa senang dalam melaksanakan tugas berat mencerdaskan anak didik. B. Syarat profesi keguruan. Berdasarkan definisi profesional tersebut di atas, maka profesi kependidikan, baik pendidik maupun tenaga kependidikan, melekat sedikitnya 6 syarat, yaitu 1. Merupakan jenis pekerjaan tetap, bukan pekerjaan sambilan. 2. Memerlukan keahlian tertentu. 3. Memerlukan kemahiran. 4. Memerlukan kecakapan yang memenuhi standar mutu, kompetensi. Memerlukan norma, kode etik profesi. Memerlukan pendidikan profesi. C. Perkembangan profesi. Karena mendesaknya keperluan guru, maka pemerintah Hindia Belanda mengangkat 5 macam guru, yaitu 1. Guru lulusan sekolah guru yang dianggap sebagai guru yang berwenang penuh. 2. Guru yang bukan sekolah guru, tetapi lulus ujian yang diadakan untuk menjadi guru. 3. Guru bantu, yakni yang lulus ujian guru bantu. 4. Guru yang dimagangkan kepada seorang guru senior yang merupakan calon guru. 5. Guru yang diangkat karena keadaan yang sangat mendesak yang berasal dari warga yang pernah mengecap pendidikan. D. Organisasi profesional keguruan atau kependidikan. Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Urgensi profesionalisme dalam kehidupan. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekat standar ideal. 1. Meningkatkan dan memelihara citra profesi. 2. Memanfaatkan setiap kesempatan pengembangan profesional. 3. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. 4. Memiliki kebanggaan terhadap profesinya. RPS 8. Kode etik profesi. A. Kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika, rasional, umum, common sense dinilai menyimpang dari kode etik. Fungsi kode etik profesi adalah 1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol yang sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. 3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi yang profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. B. Pentingnya kode etik profesi. Dampak yang timbul jika diciptakannya kode etik profesi. 1. Terjadinya penyalahgunaan profesi. 2. Kemungkinan mengabaikan tanggung jawab dari profesinya karena tidak ada pedoman dalam suatu organisasi. 3.
memungkinkan setiap individu untuk mendahului kepentingan pribadinya, contohnya para pejabat yang korupsi. 4. Jika tidak adanya kode etik profesi, seseorang dapat memberikan image yang buruk dan profesi yang ditekuninya kepada masyarakat. C. Penyebab pelanggaran kode etik profesi. 1. Pengaruh sifat kekurangan kekeluargaan. 2. Pengaruh jabatan. 3. Pengaruh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. 4. Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. 5. Organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. 6. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri. 8. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. 9. RPS 09. Kepentingan profesional dan publik. Dasar. 1. Kepentingan profesional. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. B. Konsep kepentingan publik. Konsep public interest dapat diartikan sebagai pertimbangan yang dapat mempengaruhi permintaan barang dan memfungsikan masyarakat serta pemerintah yang baik untuk kemakmuran bersama. Sesuai dengan kata pembentuknya, public berarti umum dan interest sebagai kepentingan. C. Membangun kerjasama tim. Membangun kerjasama tim yang solid dan efektif kadang merupakan tantangan, akan tetapi hal tersebut bisa diwujudkan dengan beberapa langkah di bawah ini. 1. Membangun kepercayaan dan saling menghormati. 2. Mengatur ekspektasi bersama. 3. Pemimpin tim yang dapat memfasilitasi komunikasi di antara anggota tim. 4. Menanamkan sikap saling memiliki dalam kelompok, sense of belonging. 5. Melihat sisi positif dari perbedaan pendapat. 6. Pengkajian performa tim dan umpan balik. RPS 10. Kepentingan profesional dan publik. Lanjutan. A. Penyelesaian masalah keteknikan. Berikut adalah teknik ataupun langkah-langkah pemecahan masalah dalam keteknikan. Langkah 1. Nyatakan masalahnya. Langkah 2. Diagram atau skema. Langkah 3. Asumsi dan aproksimasi. Langkah 4. Hukum fisik. Langkah 5. Sifat-sifat. Langkah 6. Perhitungan. Langkah 7. Pertimbangan pembuktian dan diskusi. B. Pengolahan konflik. Konflik dapat dicegah atau dikelola dengan 1. Disiplin, komunikasi. 3. Mendengarkan secara aktif. 4. Teknik atau keahlian untuk mengelola konflik. C. Seni negosiasi. Tipe-tipe negosiasi yaitu 1. Berdasarkan situasi. 2. Berdasarkan jumlah negosiator. 3. Negosiasi berdasarkan untung rugi. RPS 11. Hak dan kewajiban insinyur. A. Pengertian dasar hak dan kewajiban insinyur. Insinyur adalah seseorang yang dalam melaksanakan profesinya menggunakan pengetahuan matematika dan pengetahuan alam yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman, dan pelatihan. Hak adalah kewenangan ataupun kekuasaan yang melakukan membuat dan menilai sesuatu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan nilai atau perundangan yang berlaku. B. Tanggung jawab profesional. 1. Informasi pribadi dan rahasia. 2. Konflik kepentingan. 3. Etika lingkungan. C. Hak-hak profesional. 1. Hak privasi. 2. Hak untuk berserikat atau terlibat kegiatan di luar pekerjaan. 3. Hak mengajukan keberatan kebijakan perusahaan tanpa merasa takut diancam. 4. Hak untuk proses. D. Insinyur dan industri pertahanan keamanan (Hankam). Salah satu perusahaan yang paling banyak memperkerjakan insinyur di seluruh dunia adalah industri Hankam, karena pada dasarnya senjata dirancang untuk satu tujuan, yaitu untuk membunuh.
RPS 12 kompetensi dan integritas insinyur. Dasar. A. Kompetensi profesi insinyur. Syarat pertama untuk menjadi insinyur adalah dengan memelihara profesionalitasnya. Salah satunya yakni dengan memelihara kemutakhiran pengetahuannya agar tidak tertinggal oleh kemajuan teknologi. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kini para insinyur juga wajib memiliki rekam kinerja. Rekam kinerja insinyur ini juga harus sesuai dengan standarisasi yang berlaku sehingga nantinya hal ini dapat bermanfaat. B. Integritas moral. Integritas berasal dari beberapa suatu pandang, seperti suatu pandang tradisi etika, ethical tradition, dan dalam hubungan etika, ethical relationship. Integritas erat kaitannya dengan etika dan moralitas. Ada beberapa perbedaan di antara kata-kata tersebut. Moral dalam pengertian yang umum menaruh penekanan pada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus, bukan pada aturan-aturan dan ketaatan. Misalnya kebajikan rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran hati, dan sebagainya merupakan unsur moral yang penting. Namun hal-hal itu tidak terdapat dalam hukum. RPS 13 kompetensi dan integritas insinyur. Lanjutan. A. Jenis penyimpangan proyek konstruksi. Penyebab utama dari penyimpangan tersebut adalah faktor sumber daya manusia itu sendiri disebabkan kurangnya kesadaran dan etika profesi bagi pelaksana konstruksi serta adanya penyimpangan perilaku pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan konstruksi di Indonesia. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pelanggaran etika profesi dan dunia teknik informasi bisa berkaitan dengan hal-hal seperti berikut ini. 1. Tidak adanya kontrol, baik dari organisasi yang menaungi profesi teknik informasi maupun masyarakat pada umumnya. 2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran publik mengenai kode etik dalam bidang teknologi informasi karena sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik. 3. Kurangnya pengetahuan atau ketidaksadaran pegiat IT atau individu yang berkecimpung dalam bidang ini untuk menjaga etika moral profesi. 4. Tidak tersedianya kanal, sarana dan prasarana bagi publik untuk menyampaikan laporan dan keluhan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. B. Korupsi dan berbagai permasalahannya. Menurut Subekti, korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara. RPS 14 Kode Etik Profesi Insinyur. Dasar. A. Cakupan hak dan kewajiban insinyur. Hak adalah kewenangan ataupun kekuasaan untuk melakukan, membuat, menilai sesuatu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Di antaranya adalah hak kesadaran moral profesional. Beberapa kewajiban yang harus dimiliki insinyur diantaranya 1. Menjaga informasi pribadi dan rahasia klien. 2. Konflik kepentingan. 3. Etika lingkungan. 4. Etika komputer. D. Insinyur sebagai profesional. Karakteristik dan tanggung jawab insinyur profesional. Insinyur profesional diharapkan memiliki 1. Pendidikan, pengetahuan, dan keahlian di dalam suatu spesialisasi teknik yang melebihi masyarakat umum. 2. Mengikuti perkembangan teknologi. 3. Memiliki keinginan untuk memajukan pengetahuan, idealisme, dan praktik profesional. 4. Memiliki rasa tanggung jawab dan pelayanan terhadap masyarakat. 5. Mengikuti kode etik yang telah digariskan untuk profesi mereka. 6. Menjaga integritas dan idealisme profesional mereka. RPS 15 Kode Etik Profesi Insinyur. Lanjutan. A. Peluang dan tantangan insinyur. Berikut beberapa peluang karir menjadi insinyur. Konsultan IT dipersilakan di berbagai organisasi untuk bekerja dalam kemitraan dengan klien, membimbing mereka tentang cara mengelola data dan teknologi untuk memenuhi tujuan bisnis mereka dan mengatasi masalah. 2. Sebagai mahasiswa teknik, Anda harus memahami pentingnya kualitas bagi pelanggan dan bisnis, memperhatikan detail, dan jadilah komunikator yang baik. 3. Penulis teknik sangat dibutuhkan di sebagian besar industri, mulai dari keuangan hingga energi nuklir, untuk menulis artikel atau dokumen untuk membantu pelanggan, klien memahami cara menggunakan produk atau layanan. Bekerja sebagai tutor perguruan tinggi atau universitas adalah pekerjaan paruh waktu yang sangat bermanfaat yang dapat menghasilkan banyak manfaat bagi karir masa depan Anda. B. Insinyur dan masyarakat ekonomi ASEAN.
1. Era perdagangan bebas regional ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN dimulai secara resmi hari ini 31 Desember 2015 dengan dibukanya era MEA tersebut. Dipastikan aliran barang dan jasa akan mudah masuk atau keluar dari dan ke negara-negara anggota MEA. 2. Era MEA ini tantangan yang dihadapi oleh insinyur cukup berat. Salah satunya adalah pengembangan sumber daya manusia, sebab tidak semua insinyur terbaik berada dan bekerja di dalam negeri. 3. Era masyarakat ekonomi ASEAN MEA saat ini menjadi peluang bagi insinyur untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan memberikan nilai tambah terhadap kemandirian teknologi, seperti dari aliran bebas barang, aliran bebas sektor jasa, aliran bebas investasi, aliran modal lebih bebas, dan arus bebas tenaga kerja terampil. Ya, terima kasih. Itulah sekian dari saya presentase rangkuman kode etik profesi RP 1 sampai 15.